Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar dari kisah-kisah Nabi, terutama dari keluarga besar Umar bin Khattab, di mana dia memiliki seorang putri yang bernama Hafsah, yang terkenal dengan seorang wanita yang memiliki semangat tinggi hingga menjadi salah satu seorang wanita yang paling fasih di antara wanita-wanita Quraisy. Nah, Islamnya Umar adalah kejayaan Islam. Ketika cahaya Islam membesit di bumi Jazirah Arab, Umar bertahan dalam keyakinan syiriknya. Tetapi Rasulullah SAW sangat berharap Umar masuk Islam karena kedudukannya dapat menjadi kekuatan bagi Islam dalam menghadapi kejaman kaum musyrik. Dan pada saat itu, Islamnya Umar menjadi salah satu faktor utama yang menjadi kejayaan dan kekuatan kepada Islam. Dan pada itu juga disebabkan kekuatan dan keberanian Umar yang dikenal tidak pernah gentar terhadap ancaman apapun dalam menegakkan agama Allah. Abdullah bin Mas'ud juga berkata, sesungguhnya Islamnya Umar merupakan kejayaan bagi Islam. Hijrahnya adalah kemenangan dan kepemimpinannya adalah perwujudan kasih sayang. Nah, dari situlah awal mulanya masuk Islam ke dalam rumah yang penuh berkah, sehingga di kemudian hari dapat menjadi benteng yang sangat kokoh dalam membela Islam dan kaum muslimin. Ketika Hafsah semakin beranjak dewasa, seorang sahabat tergolong pertama masuk Islam yang bernama Qunais bin Hudzafah atau saudara dari Abdullah itu meminang seorang putri dari Umar bin Khattab. Hafsah pun dipersunting oleh Qunais dan hidup bersamanya dengan penuh rasa bahagia di bawah naungan iman dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada saat itu juga Qunais masuk Islam sebelum Rasulullah, di mana dia menjadikan rumah Al-Arqam bin Abdul Al-Arqam sebagai basis perkembangan Islam, dan ia masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Pada proses hijrah beliau pula, dia memiliki banyaknya tantangan, khususnya ada kekejaman kaum musyrikin terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang semakin meningkat. Maka Rasulullah SAW memberikan saran kepada mereka agar hijrah ke negeri Habasyah. Qunais termasuk orang yang ikut hijrah ke Habasyah, namun ia juga kembali ke Mekah ketika kekejaman dan intimidasi orang-orang musyrik semakin meningkat. Qunais membawa istrinya Hafsah hijrah ke Madinah setelah mendapat izin dari Rasulullah. Dan di tempat baru itulah pasangan suami istri tersebut bahagia berdampingan dengan kaum Ansor. Ketika terjadi perang Badar yang menjadi ajang pembuktian kejayaan dan kemuliaan bagi kaum muslimin, Qunais termasuk salah seorang pahlawannya. Ia berperang dengan sangat gigih karena mengharapkan gugur sebagai syahid di jalan Allah dengan sepenuh hatinya. Dalam perang tersebut, tubuh Qunais penuh dengan luka, tapi ia terus berperang untuk menegakkan kalimat Allah dan meruntuhkan kekuatan orang-orang kafir. Nah, setelah perang itu pun usai, Qunais kembali ke Madinah dengan membawa luka-luka yang cukup parah. Dan pada saat itu pula Qunais akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Hafsah sebagai seorang istri sangat menghayati hatinya karena ia sudah menjadi janda dalam usia yang relatif masih muda, dan hatinya sangat sedih dengan kepergian suaminya. Tapi di sisi lain ia juga sangat bahagia karena suaminya meninggal dalam dunia dengan cara yang sangat mulia.
pada saat itu Umar merasa sangat sedih dengan nasib putrinya yang masih muda, tetapi sudah menjadi seorang janda. Nah, pada saat itu Umar pun menawarkan kepada Abu Bakar untuk putrinya, tetapi Abu Bakar tidak merespon sedikit pun. Setelah itu pun akhirnya Rasulullah lah yang menikahi Hafsah, dan akhirnya nyaris setara dengan ruh, ucap dari Aisyah. Nah, namun pada saat itu pun istri-istri Nabi memiliki kecemburuan-cemburuan. Sebagai sebuah contoh yang menjelaskan bahwa kadang-kadang kecemburuan itu timbul di antara istri-istri Nabi. Dan bagaimana Rasulullah itu sebagai seorang suami mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan olehnya itu dengan bijaksana, hati, dan penuh kasih sayang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bacaan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.